Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaunita Masya dengan NIM 2023 10 11 03 11 016. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 5 ilmu negara mengenai teori kedaulatan dalam negara. Kedaulatan merupakan salah satu unsur konstitutif yang membedakan negara dari organisasi kemasyarakatan lainnya. Secara etimologis, istilah kedaulatan berasal dari bahasa Latin supermus yang berarti yang tertinggi. Kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu wilayah tanpa tunduk pada kekuasaan lain, baik di dalam maupun di luar negara tersebut. Mengenai sifat-sifat kedaulatan, sebelum membahas teori-teorinya, penting dipahami bahwa kedaulatan pada hakikatnya memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama, permanen. Kedaulatan tetap ada selama negara itu berdiri, tidak hilang meskipun pemegang kekuasaan berganti. Yang kedua, asli. Kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga, bulat atau tidak terbagi atau indivisible. Kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi kepada beberapa pemegang kekuasaan. Yang keempat, tidak terbatas atau absolut. Pada hakikatnya, kedaulatan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Meskipun dalam praktik modern, kedaulatan tetap dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Selanjutnya, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berasal dari Tuhan dan penguasa negara atau raja hanyalah wakil atau mandataris Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, kekuasaan raja dianggap suci dan tidak dapat digugat oleh rakyat, sebab menggugat raja sama dengan menggugat kehendak Tuhan. Teori ini banyak berkembang pada masa kerajaan-kerajaan kuno dan monarki, seperti pada masa Louis XVII di Prancis yang terkenal dengan ungkapan L'État c'est moi atau negara adalah aku. Selanjutnya, teori kedaulatan raja. Teori ini berkembang sebagai kelanjutan dari kedaulatan Tuhan, namun dengan penekanan yang sedikit berbeda. Kedaulatan dipandang melekat secara pribadi pada diri raja sebagai penguasa tertinggi. Terlepas dari legitimasi ketuhanan secara langsung, raja dipandang sebagai pemilik mutlak kekuasaan negara, sehingga seluruh hukum dan kebijakan bersumber dari kehendaknya. Tokoh yang dikenal mendukung pandangan ini adalah Niccolò Machiavelli. Melalui karyanya Dua Prinsipel yang menekankan pentingnya kekuasaan mutlak di tangan penguasa demi menjaga stabilitas negara. Selanjutnya, teori kedaulatan negara. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan bukan berasal dari Tuhan maupun raja secara pribadi, melainkan melekat pada negara itu sendiri sebagai badan hukum atau legal person. Negara dipandang sebagai subjek hukum tertinggi yang menciptakan hukum. Tokoh yang mengembangkan teori ini antara lain George Jelinek atau Paul Laban. Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa negara memiliki kekuasaan yang mutlak untuk menentukan hukum, sementara individu maupun raja hanyalah organ pelaksana dari kehendak negara tersebut. Selanjutnya, teori kedaulatan hukum. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi bukan terletak pada Tuhan, raja, atau negara, melainkan pada hukum itu sendiri. Baik penguasa maupun rakyat sama-sama tunduk pada hukum, sehingga tidak ada satu pihak pun yang berada di atas hukum. Selanjutnya, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat secara keseluruhan. Pemerintah hanya menjalankan kekuasaan atas dasar mandat yang diberikan oleh rakyat, dan mandat tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemerintah menyalahgunakan kekuasaan. Teori ini erat kaitannya dengan gagasan kontrak sosial yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, khususnya pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Mengenai kehendak umum, teori kedaulatan rakyat inilah yang kemudian menjadi landasan utama bagi negara-negara demokrasi modern termasuk Indonesia, sebagaimana tercermin dalam prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.